Perilaku buruk si remaja terus berlangsung selama beberapa bulan tanpa sepengetahuan sang nenek ataupun kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika semuanya berubah di luar kendali. Dad, please, Dad. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Di video ini akan ada 3 kisah kriminal memilukan yang terjadi pada sebuah keluarga. Namun sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Cynthia Casey DeBaca lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1951 di California, Amerika Serikat. Ia merupakan ibu tunggal dari seorang anak bernama Laura DeBaca. Cynthia merawat dan membesarkan putrinya hanya seorang diri. Wanita itu mendidik sang buah hati dengan penuh kedisiplinan dan menerapkan peraturan yang cukup ketat. Alhasil, Laura tumbuh menjadi gadis yang rajin, berprestasi, dan pekerja keras. Setelah beranjak dewasa, Laura berkenalan dengan seorang pria bernama Joward Estaquio. Sang pria berstatus sebagai duda dan memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Joward juga merupakan seorang pria yang kaya raya dan memiliki perusahaan di bidang real estate di kota Fallbrook. Kedua sejoli itu pun saling jatuh hati dan merasa cocok satu sama lain. Hubungan tersebut juga mendapat restu dari Cynthia sang ibu. Kemudian pada tahun 2001, Laura dan Joward memutuskan untuk menikah. Pasangan tersebut lalu memulai hidup yang baru dan saling bekerja sama untuk membangun kerajaan bisnis mereka. Semenjak berstatus sebagai seorang istri, Laura harus tinggal di rumah sang suami dan terpaksa meninggalkan sang ibu sendirian. Cynthia pun tidak mempermasalahkannya dan senantiasa mendukung keputusan putrinya. Singkat cerita, pada tahun 2013, kondisi kesehatan Cynthia mulai menurun dan terserang berbagai jenis penyakit. Wanita lansia itu juga terkena stroke dan tidak bisa beraktivitas sendiri. Joward, sang menantu, merasa iba dengan keadaan mertuanya. Ia lalu mengajak Cynthia untuk tinggal di rumahnya dan berjanji akan memberikan perawatan yang terbaik. Semenjak saat itu, wanita lansia tersebut pindah ke rumah putrinya. Di saat yang sama, Laura dan Joward telah dikaruniai 2 orang anak. Meski telah memiliki anak sendiri, Laura tetap memberi perhatian penuh kepada kedua anak tirinya yang lain. Kehidupan mereka pun terlihat sangat bahagia, kompak, dan saling menyayangi satu sama lain. Begitu pula dengan Cynthia sang nenek. Ia terlihat menikmati momen-momen bersama cucu-cucunya. Namun tak lama berselang, kebersamaan itu sirna begitu saja. Suasana rumah tersebut tiba-tiba menjadi tegang karena adanya perselisihan antara Cynthia dengan Joward. Bahkan pertengkaran itu hampir terjadi setiap hari dan tidak pernah terselesaikan. Pertikaian ini awalnya dipicu oleh kebiasaan merokok yang dilakukan oleh Cynthia di dalam rumah. Joward melarang sang mertua melakukan kebiasaan itu karena khawatir dengan kesehatan anak-anaknya. Namun Cynthia sama sekali tidak peduli dan merasa bahwa ia berhak merokok dimanapun ia mau. Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut merembet pada urusan lainnya, terutama pada pola pengasuhan anak. Cynthia menganggap bahwa sang menantu terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya. Wanita lansia itu juga pernah melihat luka
bam di tangan putrinya dan menduga cedera itu disebabkan oleh tindak KDRT yang dilakukan oleh Jeward. Di lain sisi, teman-teman Jeward menggambarkan pria itu sebagai ayah yang baik dan sangat peduli kepada anak-anaknya. Lalu, suatu ketika di pagi yang cerah pada tanggal 11 Februari tahun 2014, suasana rumah keluarga besar tersebut menjadi kacau balau. Terdengar suara teriakan minta tolong dan letusan senpi hingga berkali-kali. Tetangga yang mengetahui kejadian ini lalu menelpon 911 untuk melaporkan peristiwa tersebut. Sheriff Communications Dispatcher number 10, may I help you? Hi, I was in my bathroom doing my hair and I could hear what sounded like gunshots and I opened my window and I hear it sounds like a man saying, help me, help me. I just heard the shot again. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, mereka menemukan tubuh Jeward tergeletak di lantai dan berlumuran bercak-bercak merah. Dari hasil pemeriksaan sementara, pria itu dinyatakan telah meninggoy dan terdapat banyak peluru yang menempel di tubuhnya. Petugas kemudian menyelidiki kejadian ini dan menginterogasi semua orang yang tinggal di rumah itu. Namun sayangnya, istri dan keempat anak korban tidak mengetahui kronologi dari peristiwa tragis tersebut. Mereka mengaku sedang berada di dalam kamarnya masing-masing dan tidak melihat orang asing masuk ke dalam rumah. Keluarga Jeward awalnya menduga bahwa kejahatan itu mungkin dilakukan oleh putra sulungnya. Hal ini dikarenakan anak itu memiliki riwayat penggunaan obat-obatan terlarang. Namun, kecurigaan petugas segera beralih ke Cynthia. Di momen itu, ia sedang berada di sebuah kedai kopi dan bersantai tanpa khawatir pada peristiwa yang terjadi di rumahnya. Penyidik lalu membawa wanita lansia itu untuk diinterogasi. Cynthia awalnya kebingungan dan mengaku tidak tahu menahu mengenai kejadian ini. Akan tetapi, tak lama setelahnya, sikapnya berubah dan wanita lansia itu mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah menyerang dan menghabisi Jeward. Sang nenek bahkan mengungkapkan hal tersebut dengan santai tanpa menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Cynthia juga terlihat kegirangan dan bersyukur atas meninggoynya sang menantu. Tak hanya itu saja, wanita gila tersebut bahkan mengatakan ia akan melakukan kejahatan itu lagi jika diberikan kesempatan. Dead. He's dead, man. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Para penyidik pun sangat tercengang melihat sikap Cynthia. Setelah diselidiki lebih lanjut, wanita lansia itu rupanya menyimpan dendam dengan sang menantu. Hal ini dikarenakan Jeward sering memberi komentar pedas pada dirinya. Ucapan korban yang dinilai paling menyakitkan adalah ucapan ini. Penampilan dan sikapmu itu terlihat seperti orang kampung. Ya, ucapan itulah yang membuat Cynthia sangat sakit hati. Sementara itu, selama di persidangan, hakim mengungkapkan bahwa Cynthia telah merencanakan kejahatan ini sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Si pelaku membeli senpi 2 minggu sebelum kejadian dan berlatih di tempat latihan khusus. Di hari eksekusinya, Cynthia melepaskan letusan senpi sebanyak 11 kali untuk memastikan bahwa korban benar-benar meninggoy. Akibat semua perbuatannya ini, wanita lansia itu dihukum penjara selama 40 tahun dan akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Di West Bloomfield, kota Detroit, Michigan, Amerika Serikat, pada tanggal 18 Mei tahun 2012, kepolisian setempat dikejutkan dengan sebuah panggilan telepon yang menakutkan dari seorang remaja laki-laki. Ia terdengar sedang merintih kesakitan akibat diserang oleh neneknya sendiri menggunakan senpi. Remaja itu juga meminta tolong kepada petugas agar segera datang ke rumahnya. 911, what's your emergency? Where are you at? In what city? Okay, how did you get shot? My grandma shot me. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. I'm gonna get help on the way, okay?
Tak lama kemudian, polisi kembali mendapat telepon dari korban. Akan tetapi dalam panggilan tersebut, petugas mendengar suasana yang amat sangat mencekam. Tak hanya itu saja, polisi juga mendengar suara keributan dan senpi secara bertubi-tubi. Are you there? Beberapa menit berselang, tepatnya pukul 5:30 sore, polisi tiba di tempat kejadian. Lalu, seorang nenek menghampiri mereka dengan wajah ketakutan dan mengangkat kedua tangannya. Wanita tua itu berteriak histeris dan mengatakan bahwa ia telah menghabisi nyawa cucunya sendiri. Nenek tersebut juga mempersilahkan petugas untuk masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, anggota lainnya memasang garis polisi di TKP dan menyelidiki seluruh area tersebut. Sesampainya di dalam rumah, polisi melihat pemandangan yang mengerikan di salah satu ruangan. Seorang remaja laki-laki tergeletak di lantai dengan kondisi bersimbah bercak merah di sekujur tubuhnya. Petugas menemukan banyak luka yang menembus beberapa anggota badannya. Polisi lalu membawa remaja itu ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Namun sayangnya takdir berkata lain. Ia tak dapat ditolong dan menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 6 sore. Remaja yang menjadi korban dari tindakan kejam neneknya itu bernama Jonathan Hoffman. Jonathan lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1994. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Michael dan Jennifer Hoffman. Jonathan memiliki seorang adik perempuan bernama Jessie. Keluarganya hidup bahagia di rumah yang sederhana. Menurut penuturan keluarga dan teman-temannya, Jonathan adalah remaja yang ramah, humoris, dan sering membantu orang lain. Akan tetapi, kehidupan remaja berwajah tampan ini berubah drastis setelah orang tuanya berpisah pada tahun 2011. Di saat yang sama, Jessie sang adik didiagnosa menderita penyakit tumor otak dan harus dirawat di negara lain yakni Arizona. Sehingga sang ayah dan sang ibu harus pindah ke sana untuk merawat Jessie yang membutuhkan perhatian penuh dari orang tuanya. Oleh sebab itulah sang nenek yang bernama Sandra Laney menawarkan diri untuk merawat dan menemani cucunya. Wanita berusia 75 tahun ini memiliki seorang suami bernama Fred Laney. Sandra merupakan seorang pensiunan guru sekolah dan sangat sayang pada cucunya. Karena inilah ayah dan ibu Jonathan setuju untuk menitipkan buah hatinya pada wanita tua tersebut. Menurut Jennifer, putranya akan lebih aman jika diasuh oleh neneknya sendiri. Selain itu, Sandra sudah berjanji untuk merawat Jonathan dengan baik. Remaja tersebut seharusnya lebih bahagia karena memiliki sosok orang tua pengganti dan teman-teman sekolah yang senantiasa menghiburnya. Sandra Lane was really trying to get me to send him back, and she said she would take good care of him, and she promised she would take good care of him and that he would be happy staying there with his friends and finishing out his last year of high school. Akan tetapi setelah Jonathan pindah ke rumah neneknya, ia justru tidak bahagia di sana. Remaja itu makin kesepian karena sang ayah dan sang ibu tidak pernah menghubungi atau mengunjunginya lagi. Hal ini pun membuatnya menjadi tertekan hingga depresi. Jonathan lalu memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebagai jalan pintas. Perilakunya itu berlangsung selama beberapa bulan tanpa sepengetahuan sang nenek ataupun kedua orang tuanya. Hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2012, Jonathan tertangkap basah menyimpan obat-obatan tersebut di dalam mobilnya. Ia lalu dibawa ke kantor polisi untuk melakukan tes. Dan karena hasilnya positif, Jonathan harus menjalani rehabilitas selama beberapa hari. Remaja tersebut juga menjalani tes secara berkala setelah masa penyembuhannya selesai. Sementara itu, sang nenek merasa sangat-sangat kecewa sekaligus marah pada perilaku cucunya. Wanita tua tersebut sudah berkali-kali mengingatkan Jonathan agar berhenti melakukan tindakan kriminal itu. Namun, sang cucu tak mempedulikannya. Pada tanggal 18 Mei tahun 2012, sang remaja tampan kembali melakukan tes dengan ditemani oleh sang nenek.
nenek. Hasilnya menunjukkan bahwa Jonathan masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Hal ini tentu saja membuat Sandra marah. Ia lalu melarang sang cucu untuk keluar rumah. Padahal di momen itu, remaja tersebut sedang bersiap-siap di kamar mandi dan berencana untuk berkumpul dengan teman-temannya. Sandra kemudian mengambil senpi dan pergi ke kamar Jonathan yang berada di lantai 2. Tiba-tiba wanita tua itu menodongkan benda tersebut ke arah sang cucu. Sang nenek lalu mengancam akan melepaskan peluru itu jika remaja tersebut tidak mematuhi perintahnya. Namun sang cucu ternyata sama sekali tak menghiraukan. Ia membela diri dan menegaskan bahwa kegiatannya bersama teman-temannya sama sekali tak ada hubungannya dengan obat-obatan terlarang. Sang nenek tak mau mendengarkan perkataan Jonathan. Sandra lalu menyerang cucunya sendiri menggunakan senpi sebanyak 2 kali di bagian dada. Dan karena kehabisan amunisi, wanita tua tersebut lalu turun ke lantai bawah untuk mengambil beberapa peluru. Di momen itu, Jonathan sangat kesakitan dan memegang dadanya sambil menelpon polisi. Remaja berusia 18 tahun tersebut merasa agak lega karena pihak berwenang akan segera tiba di rumahnya untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi, beberapa detik kemudian, sang nenek kembali ke kamar Jonathan dan menarik pelatuknya lagi ke arah sang cucu. Di momen itu, remaja tampan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menahan rasa sakit dan meminta bantuan kepada polisi. Hingga akhirnya ia pun tak bisa diselamatkan. Akibat semua perbuatannya ini, Sandra harus mendekam di balik jeruji besi selama 22 tahun. Ini artinya sang nenek baru bisa bebas pada tahun 2035 mendatang. Louis Andreas lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1962 di Minnesota, Amerika Serikat. Ia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Sejak kecil, Louis kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sang ibu yang bernama Donna didiagnosis mengalami gangguan bipolar dan skizofrenia. Sedangkan sang ayah, William Bill White, merupakan pribadi yang cuek dan tidak terlalu memperhatikan keluarganya. Ketika berusia 20 tahun, Louis menikah dengan seorang pria bernama David Reyes. Pengantin baru tersebut lalu menetap di kawasan Blooming Prairie, Minnesota. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai 3 orang anak dan mendirikan bisnis peternakan cacing di sekitar rumahnya. Meski mendapat penghasilan yang tidak terlalu besar, keluarga itu bisa hidup dengan layak dan berkecukupan. Namun sayangnya, Louis memiliki hobi yang tidak wajar. Wanita itu suka bermain judi dan menggunakan uang sisa belanja kebutuhan sehari-hari untuk bersenang-senang. Lambat laun, Louis menjadi kecanduan berjudi dan menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya tersebut. Bahkan hingga menginjak usianya yang ke-53 tahun dan sudah memiliki cucu, Louis tidak dapat menghilangkan kebiasaan buruknya. Dan pada tahun 2015, wanita lansia itu terbukti menggelapkan uang puluhan ribu dolar milik rekening saudara perempuannya yang mengalami cacat. Setelah dilakukan pelacakan, uang itu mengalir ke rekening kasino atau judi. Louis kemudian dituntut agar mengembalikan uang tersebut dan tidak diperbolehkan bertemu dengan saudara perempuannya. David, sang suami, sebenarnya sudah mengingatkan sang istri agar berhenti melakukan kebiasaan buruk tersebut. Namun sayangnya, Louis tak pernah menghiraukannya. Lalu suatu ketika pada tanggal 23 Maret tahun 2018, David dan Louis tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nomor ponsel mereka juga tak dapat dihubungi. Rumahnya pun terlihat sepi seperti tak berpenghuni. Terlebih lagi, ketiga anak mereka sedang mengenyam pendidikan di luar kota. Melihat hal ini, saudara David pun merasa khawatir pada keadaan pria itu. Mereka lalu berinisiatif untuk mendatangi rumahnya untuk mengetahui kabar David. Sesampainya di sana, tempat itu tertutup rapat dan sangat-sangat sepi. Si saudara lalu mendobrak pintu dan masuk ke seluruh ruangan. Tanpa disangka-sangka, ia melihat David terbaring di lantai dengan berlumuran bercak-bercak merah.
Mereka kemudian menelpon 911 untuk melaporkan kejadian ini. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menyatakan bahwa si pria telah meregang nyawa. Mereka juga menemukan beberapa amunisi senpi di sekujur tubuh David. Petugas pun menyimpulkan bahwa kejadian ini adalah 100% kasus penghilangan nyawa. Namun anehnya, Louis tak ada di rumah itu dan menghilang tanpa jejak. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam guna mencari wanita tersebut. Akan tetapi karena minimnya informasi, polisi tidak dapat menemukan jejak sang nenek. Bahkan hingga beberapa minggu lamanya, keberadaan wanita lansia itu menjadi suatu misteri yang sulit terpecahkan. Petugas pun sempat menduga bahwa Louis kemungkinan besar berada dalam bahaya dan bernasib buruk seperti sang suami. Untuk memastikan hal ini, polisi bekerja sama dengan aparat berwenang yang tersebar di beberapa kota lainnya. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa Louis pergi menggunakan mobil milik mendiang suaminya. Tak hanya itu saja, wanita itu juga mengambil uang senilai $11.000 atau setara dengan 176 juta rupiah dari rekening milik David. Berdasarkan informasi tersebut, polisi menyimpulkan bahwa Louis masih hidup dan diduga sebagai pelaku dari kasus ini. Petugas juga meyakini sang nenek sengaja mencuri uang David untuk berjudi sekaligus membiayai kehidupannya di tempat yang baru. Dan tak butuh waktu lama, polisi berhasil melacak GPS yang terpasang di mobil yang dikendarai oleh Louis. Kendaraan tersebut terpantau menuju ke jalan raya di wilayah Meksiko. Petugas lalu bekerja sama dengan kepolisian di daerah itu untuk menemukan keberadaan si wanita. Beberapa hari kemudian, polisi memperoleh rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Louis. Dalam video itu, wanita lansia tersebut sedang berada di sebuah bar yang ada di kawasan Meksiko. Pada tanggal 19 April tahun 2018, si nenek akhirnya berhasil ditangkap. Ia lalu ditahan di balik jeruji besi dan didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama dan pencurian. Beberapa bulan kemudian, Louis pun mengaku bersalah atas semua tuduhan tersebut. Sebagai imbalannya, aparat penegak hukum mencabut tuntutan hukuman matot dan memvonisnya dengan penjara seumur hidup. Sementara itu, kejadian tragis ini membuat warga sekitar merasa miris dan iba terhadap ketiga anak korban. Mereka harus kehilangan sang ayah dan sang ibu di waktu yang bersamaan. Dan meski sang ibu dinilai sangat keji, salah satu putra Louis mengatakan bahwa ia tetap menyayangi ibunya. Si pria juga tidak menyalahkan Louis dan menganggap semua tragedi ini adalah akibat dari kecanduan judi. Gambling's a terrible thing where it can suck people in and destroy lives. If you could talk to her right now, what would you say? I just tell her I loved her. Dari kasus ini kita bisa belajar. Menurut kalian apa nih yang bisa dipelajari dari ketiga kasus ini? Tulis di kolom komentar. Dan tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap waspada, tetap semangat, dan jangan lupa skillcap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.